Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga selalu baik dan selalu sehat. Semangat, semangat, semangat untuk hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita kembali ke bimbingan dan konseling kelas 7 SMP IT Ar-Rahman. Jadi anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang mengenal Tuhan. Ya, ibadah tidak hanya terfokus pada ibadah dalam masjid, gereja, dan sebagainya. Tetapi ibadah dapat mencakup keseluruhan aktivitas hidup kita. Ibadah dapat kita lakukan dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan sehari-hari. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita dicintai Tuhan? Bagaimana kita akan berharap dicintai Tuhan, sedangkan kita sendiri tidak berusaha mengenalnya? Padahal jelas Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan agar kita dapat mengenal lebih dekat dengan Tuhan kita, yaitu 1. Berusahalah merenung dan berzikir, baik kita ini adalah makhluk yang selalu membutuhkan pertolongannya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang selalu merasakan Tuhan hadir di antara kita. Yang kedua, bersyukurlah atas semua karunia nikmat yang diberikannya. Kita diberi kesehatan, kekuatan, dan lain-lain. Mari kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Kita harus selalu bersyukur baik di kala susah maupun di kala senang. Yang ketiga, perkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan, yaitu dengan sungguh dalam belajar. Yang keempat, kalau ilmu pengetahuan sudah kita dapat, marilah kita gunakan dengan mengkaji kitab-kitabnya, agar ibadah kita lebih mantap dan bermakna kalau kita landasi dengan ilmu pengetahuan yang luas. Yang kelima, berusaha mengenal tanda-tanda kebesaran Allah atau ciptaan Tuhan. Ya, di antaranya yang pertama, penciptaan langit. Langit merupakan ciptaan Allah yang sangat indah. Setiap manusia yang suka memperhatikan langit, baik di malam hari maupun siang hari, pasti akan merasakan ketakjuban luar biasa. Tidak hanya sebatas itu, manusia pun sudah menembus angkasa untuk mengeksplorasi bulan dan planet lainnya. Yang kedua, penciptaan bumi. Bumi dan segala keindahannya ini sangat kaya dengan ayat-ayat Allah yang begitu luar biasa. Bahkan, hingga saat ini manusia belum mampu mengungkap semua takbir misteri di bumi. Lautan, gunung-gunung, samudera yang terbentang luas, gurun pasir, dan yang lainnya sangatlah berkesinambungan serta penuh hikmah dalam penciptaannya. Semua ini diciptakan Allah untuk manusia dan tidak sepantasnya kita ingkar kepadanya. Yang ketiga adalah lautan. Coba kita kerenungkan bagaimana Allah telah menundukkan lautan untuk manusia dengan kapal. Dapatkah kita bayangkan bagaimana kapal-kapal maupun mampu berlayar mengarungi lautan luas? Ilmu pengetahuan mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena adanya perbedaan jenis air laut dan kapal serta terciptanya ruang udara yang membuat kapal bisa mengapung. Walaupun begitu, ilmu pengetahuan hanya mengungkap tetapi tidak menciptakan. Hal ini semakin mempertegas kekuasaan Allah dan kebesarannya. Yang keempat, hubungan angin dengan air hujan. Air hujan yang diturunkan ke bumi oleh Allah adalah nikmat yang tidak terhingga. Walaupun manusia sudah mampu membuat hujan buatan, hujan alami ciptaannya tetap tidak dapat tergantikan. Coba sekarang kita bayangkan, jika suatu tempat tidak diguyur hujan dalam jangka waktu lama, daerah itu pasti akan kering kerontang. Saat tempat ini diguyur hujan, maka tumbuhlah berbagai jenis tumbuhan. Yang kelima, yaitu awan.
Awan merupakan fenomena unik dari sebuah proses terjadi dan turunnya hujan. Awan diciptakan untuk melindungi manusia dari terik sinar matahari. Selain itu, awan akan menjadi dominan saat berlangsung musim hujan. Adanya sirkulasi musim dan cuaca ini membuat keseimbangan cuaca bumi akan terjaga. Oke, baik anak-anak, hari ini kita sudah mengenal Tuhan lebih jauh. Maka dari itu, ibu membimbing anak-anak agar selalu bersyukur. Dan dengan cara apa? Dengan cara belajar sungguh-sungguh dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Agar apa? Agar kita selalu dicintai dan disayangi Allah. Maka dari itu, kita harus saling menciptakan rasa cinta dan saling menciptakan rasa sayang untuk Allah agar kita selalu terlindungi dari segala bahaya. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.